wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat peserta LGLT Angkatan 7? Bersama saya, Harini Setiawati, SKM MHSC, Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Ini nomor HP saya dan kontak medsos yang saya miliki. Materi analisis isu strategis dan diagnosa organisasi serta peran pejabat pengawas akan disampaikan selama 2 hari sebanyak 18 jam pelajaran. Hari pertama akan dibahas tuntas pemahaman terkait teori, kemudian diaplikasikan, didiskusikan dalam penugasan kelompok. Hari kedua, presentasi hasil penugasan tersebut sampai sahabat-sahabat betul-betul paham dan nantinya bisa mempraktekkan secara individual. Barulah kami informasikan tugas perseorangan. Hal ini akan diteruskan untuk tugas materi-materi berikutnya. Artinya apa? Kalau tugas DR tidak sesuai, ya susah untuk lanjut ke tugas materi berikutnya. Selama 2 hari tersebut, saya bersama Bapak Insinyur Joko Sutrisno MSI dan Bapak Dr. Insinyur Nugroho In Saputro MM, kami akan memandu panjenengan semua memahami materi analisis isu strategis dan diagnosa organisasi serta peran pejabat pengawas. Selamat ya, sahabat-sahabat adalah orang terpilih yang layak untuk menjadi pejabat pengawas. Buktinya, sudah lolos talent pool Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pengantar materi tersebut. Apa itu analisis isu strategis? Apa itu diagnostic reading atau diagnosa organisasi, dan bagaimana peran sahabat-sahabat yang nantinya sebagai pejabat pengawas. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran, sahabat-sahabat mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pengelolaan kegiatan di unit kerja instansinya serta menyusun solusi penyelesaiannya. Isu strategis, apa itu? Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Sesuatu hal yang belum menjadi masalah namun berpotensi akan menjadi masalah. Isu strategis juga dapat sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika itu dikelola akan menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Pada pembelajaran nanti akan diuraikan secara detail hal-hal terkait isu strategis hingga endingnya diperoleh hasil isu strategis prioritas. Dengan alat bantu apa? Bisa dengan USG, urgensi, seriousness, dan growth. Atau bisa juga memakai APKL, aktual, problematik, halayakan, dan layak. Atau bisa juga memakai tool ASTRID. Kepanjangannya adalah aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovasi, dan dapat dilaksanakan. Saya ulangi, diingat ya, outputnya isu strategis prioritas. Inilah yang nantinya digunakan sebagai bahan utama dilakukan diagnosa organisasi. Paham ya? Baik, fokus kedua adalah pemahaman diagnosa organisasi. Sebelum saya sampaikan definisi diagnosa organisasi,
atau biasa disebut diagnostic reading, disingkat DR. Silakan dicermati gambar berikut ini. Ya, benar. Saya sedang pusing. Nggak tahu ya, mikir apa. Sakit sekali kepala saya. Oke, berikutnya gambar ini. Benar, saya sedang sakit gigi. Tapi nggak ada hubungannya ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oke. Kalau yang ini, dan seterusnya. Diagnosa reading bisa dianalogkan seperti mendiagnosa penyakit. Maka diagnosa organisasi merupakan proses memahami dan menganalisa bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perubahan di organisasi. Sahabat-sahabat LGLT, pada pembelajaran nanti akan dibahas lebih detail tentang diagnosa reading. Kemudian beberapa model diagnosa reading antara lain Leavitt, Congruence, dan Starr. Tentu saja masih banyak lagi yang lain. Nah, setelah diperoleh hasil DR, barulah dipikirkan intervensi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Jangan lupa, yang didiagnosa harus tetap mengacu pada isu strategis prioritas yang sudah ditetapkan pada fokus pertama tadi. Sama kan seperti diagnosa penyakit? Setelah tahu penyebab utama sakitnya, barulah dilakukan pengobatan dan terapi. Disinilah sahabat-sahabat sebagai calon pejabat pengawas berperan penting untuk melakukan aksi perubahan agar kinerja organisasi menjadi lebih baik atau meningkat. Dengan model kepemimpinan transformatif yang agile dan berintegritas, Jateng jadi makin gayeng dan maju. Perlu saya tekankan bahwa materi DR sangat dan penting banget. Jangka pendek pentingnya apa dari materi ini? Adalah menjadi pijakan awal untuk menghasilkan produk pelatihan atau rancangan aksi kinerja pelayanan publik. Jangka panjangnya apa? Temukan jawabannya nanti setelah mengikuti pembelajaran. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat, sukses mulia. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.